Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget, yaitu buku Retrospektif Kota Kreatif. Ini bukan buku biasa loh, isinya tuh kumpulan cerita-cerita super inspiratif tentang gimana komunitas-komunitas kreatif di seluruh Indonesia bergerak, berkolaborasi, dan akhirnya mengubah wajah daerah mereka sendiri. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, biar kita semua kebayang seberapa besar sih sebenarnya kekuatan ekonomi kreatif di Indonesia. Yuk kita lihat dulu angkanya. Dan siap-siap, angkanya ini beneran bikin kita melongo. 25 miliar dolar. Coba bayangin, itu nilai ekspor produk kreatif kita di tahun 2023. Gede banget kan? Ini jadi bukti nyata kalau karya-karya dari Indonesia itu diminati dan laku keras di pasar global. Tapi ini bukan cuma soal duit loh, yang lebih penting lagi, ada 18 juta lapangan kerja baru yang tercipta. 18 juta. Artinya apa? Sektor ini jadi tumpuan hidup buat banyak banget orang dan jadi salah satu pilar utama pembangunan negara kita. Nah, siapa sih motor penggerak di balik semua ini? Ada yang namanya Indonesia Creative Cities Network atau ICCN. Anggap aja ICCN ini semacam lem super yang nyambungin lebih dari 200 kota dan kabupaten kreatif di seluruh Indonesia. Tujuannya biar bisa saling dukung dan tumbuh bareng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan jadi inti pembahasannya. Menurut buku ini, yang mengutip pemikiran dari Profesor Andy Pratt, konsep kota kreatif itu sendiri lagi berevolusi total. Ada pergeseran cara berpikir yang fundamental banget. Coba deh, kita lihat bedanya. Dulu, ada yang namanya kota kreatif 1.0. Ini tuh ibarat kita pasang spanduk gede-gedean. Fokusnya cuma promosi, branding, bikin acara heboh biar kelihatan keren. Nah sekarang, kita lagi bergerak menuju kota kreatif 2.0. Ini beda banget. Ibaratnya, kita nggak cuma pasang spanduk, tapi kita lagi nanam pohon. Fokusnya tuh membangun ekosistem dari dalam, dari akarnya, biar kuat dan sehat. Nah, kunci dari model 2.0 ini adalah pemahaman soal rantai nilai kreatif. Jadi, pertanyaannya geser nih, bukan lagi gimana ya cara promosinya, tapi jadi kekuatan kota kita tuh di mana? Apa kita jago di bagian idenya, atau mungkin di produksinya, atau malah di distribusinya? Jadi setiap kota perlu menemukan perannya sendiri dalam rantai besar ini. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana sih prakteknya di dunia nyata? Yuk kita belajar langsung dari sebuah kisah yang luar biasa, inspiratif dari Kabupaten Bogor. Jadi, tantangan paling berat di Bogor itu jarak. Gila, luasnya itu 58 kali lipat kota Solo. Kebayangkan gimana para kreatornya mencar-mencar di wilayah segitu luasnya. Tapi buat mereka, ini bukan halangan. Justru ini jadi tantangan yang harus dipecahkan bareng-bareng. Dan lihat, semuanya berawal dari sini. Bukan di kantor mewah atau gedung pemerintah, tapi di sebuah bengkel. Ini pertemuan pertama mereka. Sederhana banget, dari bawah, tapi tujuannya besar. Nyambungin semua titik-titik kreatif yang tersebar di seluruh kabupaten. Perjalanan mereka ini benar-benar nunjukin kekuatan kemenangan-kemenangan kecil. Dimulai dari kumpul santai di bengkel pada Juli 2020, pelan-pelan mereka bisa ketemu bupati, terus dapat payung hukum resmi, sampai akhirnya dilantik jadi komite. Ini bukti nyata kalau gerakan dari bawah, kalau solid, pasti bisa dapat pengakuan. Dan hasilnya, kolaborasi ini benar-benar jadi jembatan yang efektif antara komunitas dan pemerintah. Gak cuma ngobrol doang, tapi lahir program-program nyata yang dampaknya langsung terasa ke ekonomi mereka. Mantap! Tapi, jangan dikira semua ceritanya mulus kayak di Bogor ya. Gak semua dimulai dari bawah ke atas. Ada juga cerita lain, dari Trenggalek, yang nunjukin kalau jalannya bisa beda banget. Nah, kalau di Trenggalek, ceritanya kebalik. Inisiatifnya justru datang dari pemerintah, dari atas ke bawah. Akibatnya apa? Sempat ada yang skeptis. Mereka bahkan dapat julukan komunitas prematur, karena dianggap lahir duluan sebelum akarnya di komunitas benar-benar kuat. Tapi mereka nggak nyerah gitu aja. Justru tantangan itu dijadiin kekuatan. Peran mereka akhirnya jadi sangat penting, yaitu sebagai penerjemah antara kebutuhan komunitas di bawah sama birokrasi pemerintah di atas. Mereka membuktikan, walau startnya dari atas, bisa kok tetap berhasil membangun ekosistem 2.0 yang solid. Jadi, dari dua cerita yang beda banget ini, Bogor yang dari bawah dan Trenggalek yang dari atas, apa sih yang bisa kita pelajari buat masa depan kota kreatif di Indonesia? Nah, ICN punya 3 kata kunci nih, yang rangkum semuanya. Pertama, kolaborasi. Artinya kota-kota harus saling kerjasama. Kedua, komunitangguh. Komunitasnya harus kuat dan mandiri. Dan yang ketiga, bangsa lestari. Tujuannya biar semua ini ngasih dampak jangka panjang buat Indonesia. Keren ya? Jadi, intinya adalah pergeseran cara pandang.
Kita nggak bisa lagi jadi pulau-pulau kreatif yang jalan sendiri-sendiri. Kita harus jadi satu jaringan nasional yang kuat dan saling nyambung. Karena kekuatan masa depan itu ada di kolaborasi, di ekosistem. Pergeseran dari 1.0 ke 2.0 ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini benar-benar bisa jadi cetak biru buat kita semua untuk membangun komunitas yang lebih kuat dimanapun kita berada. Nah sekarang pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa mulai berkolaborasi untuk membuka semua potensi kreatif yang ada di lingkungan kita sendiri?